Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita kembali dalam program kita seperti biasanya, yakni program Bincang Santai. Maka pada hari ini kita akan fokus membahas tentang penggunaan sosial media dengan bijak, kemudian mengenai hal-hal yang seperti SARA yang selama ini tersebar di sosial media, dan tentu ini dampak secara sosialnya, kemudian dampak yang lainnya juga ini banyak terjadi karena masyarakat, sehingga ini mengganggu stabilitas daripada kerukunan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kami dari Maya NUTV sengaja mengundang Ketua LBH Ansor Sulawesi Tenggara, yakni Abang Ardi. Beliau selama ini juga aktif dalam kemudian memperjuangkan tentang hak masyarakat. Selain itu juga seperti pada tema kita hari ini fokus pada bagaimana mengedukasi masyarakat untuk kemudian menggunakan sosial media dengan hal-hal yang lebih bijak sehingga tidak kemudian menyebarkan SARA melalui sosial media. Untuk itu pada kesempatan ini kita langsung saja kepada Bang Ardi untuk kemudian menyampaikan soal apa sih dampak dari penyebaran SARA di sosial media. Mungkin Abang bisa ini apalagi kayak penyebaran SARA selama ini di sosial media. Terima kasih sahabat atas undangannya dalam podcast ini. Memang hari-hari ini kita tidak terlepas dengan interaksi langsung dengan sosial media. Itu konsekuensi langsung daripada perkembangan teknologi, sehingga suatu keniscayaan memang kita pasti akan menggunakan media sosial, dan mungkin nanti media sosial menjadi lebih canggih dan lebih memiliki dampak sosial dan berbagai dampak lainnya yang mengikuti kita semua. Maka bagaimana seharusnya posisi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat menghadapi realitas ini, realitas teknologi yang include di dalamnya adalah keberadaan media sosial. Berdasarkan data yang baru-baru dikeluarkan, pengguna smartphone di Indonesia itu sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia sendiri. Sudah lebih daripada 300 juta smartphone yang aktif. Bayangkan, berarti memang dari situ kita bisa nilai bahwa pengguna smartphone menyentuh semua kalangan, bahkan semua orang warga negara di Indonesia saat ini. Penggunaan smartphone sendiri berarti juga dengan sendirinya mereka menggunakan internet, Sosial media. Internet, mereka menggunakan internet, maka mereka pasti bersentuhan langsung dengan sosial media. Sehingga bagaimana kemudian mulai dari stakeholder pemerintah, civil society, organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk terlibat bagaimana ini menjadi sesuatu yang tidak destruktif, tetapi justru menjadi modal untuk memajukan bangsa ini, memajukan teknologi, memajukan pengetahuan, pendidikan, memajukan diskursus pengetahuan dan edukasi masyarakat. Di sana diarahkan, jangan sampai justru destruktif, justru mengarah pada hal-hal yang merusak kerukunan kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara, hubungan antara identitas sosial masyarakat. Ini mungkin melibatkan peran negara, sehingga itu kemudian diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Salah satunya misalnya diatur dalam Undang-Undang ITE. Secara gamblang dalam Undang-Undang ITE itu diatur pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ITE yang bahas tentang
perbuatan menyebarkan informasi lewat media sosial yang berisi tentang kebencian, yang berorientasi pada kebencian suku, agama, ras, terutama itu. Sehingga berdasarkan aturan ini diharapkan kemudian masyarakat itu lebih bijaksana manfaatkan sosial media, karena selain dampak-dampak yang tadi kita sebutkan, ada dampak yang secara langsung dapat kita rasakan, yaitu dampak persoalan hukum yang mungkin kita hadapi ketika kita salah menggunakan sosial media. Bahkan kita mengacu pada program daripada Kementerian Kominfo saat ini, baik di kalangan dinasnya, itu kan bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat. Itu programnya kalau nggak salah itu literasi digital, Ya. Atau cakap digital. Nah, tapi ketika misalnya kita melihat akhir-akhir ini indeks daripada penggunaan sosial media dengan tidak bijak itu justru marak. Nah, misal dari penghinaan suku, ya kan? Kemudian baru-baru ini juga ada penghinaan soal makanan khas, ya, Makanan khas suku itu dihina bahwa air imus itu lebih enak dibanding makanan khas suku tersebut. Nah, ini justru efek daripada atau dampak daripada penghinaan itu justru ke publik, ya, yang menilai itu. Kemudian kira-kira ada nggak dampak hukumnya sehingga orang itu segan dalam kemudian melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu di sosial media, sehingga misalkan kalau itu berbau sara, mereka takut menyebarkan karena ada faktor hukum yang misalnya tadi undang-undang ITE. Soal keberadaan perangkat hukum yang mengatur tentang penggunaan sosial media sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan organik yang paling menjadi rujukan dalam penegakan hukum saat ini adalah Undang-Undang ITE, terutama pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur secara eksplisit tentang perbuatan menyebarkan informasi yang berisi tentang kebencian berbau sara. Itu diatur secara eksplisit dalamnya, sehingga siapapun yang melanggar Undang-Undang ITE pada pasal 8 ayat 2 itu akan dikenakan delik pidana. Itu delik pidana diatur secara formil, tetapi delik pidananya material. Itu kalau misalkan dalam bentuk penahanan itu berapa tahun? Penahanan itu dimulai dari sejak penyidikan. Kalau orang sudah menjadi tersangka pasti ditahan. Soal berapa tahun sanksi pidananya itu diatur dalam undang-undang itu, saya lupa lagi berapa tahun, tetapi yang pastinya itu di atas 2 tahun. Tapi gini kan, kalau misalkan hari ini itu bahkan orang yang kira-kira menyebarkan sara di sosial media justru itu tidak takutkan, karena misalkan beranggapan bahwa sara itu bisa diselesaikan melalui hukum adat gitu kan, bisa diselesaikan dengan mungkin saling memaafkan begitu, kekeluargaan begitu. Ya kan, kekeluargaan. Nah, sehingga ini membuat orang itu tidak takut kemudian. Tapi kira-kira kalau menurutnya Abang itu gimana? Kalau misalkan setiap yang menghina atau yang menyebarkan sara itu mestinya diapain gitu sehingga ada salah satu pelajaran mereka tidak lagi melanggar begitu. Makanya di sini diperlukan itu kejelian aparat dalam menangani perkara hukum yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang ITE terkait dengan penyebaran kebencian berbau sara. Memang ada beberapa kasus yang seolah-olah diselesaikan di bawah tangan, tetapi saya pikir untuk kasus-kasus hukum yang memiliki potensi dampak yang sangat luas dalam masyarakat, tidak bisa tidak harus diproses secara hukum sampai di pengadilan. Berbeda kalau misalnya perkaranya itu bersifat individual, yang menjadi korban penghinaan misalnya individual, mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan, bisa menarik laporan, aduan. Tetapi untuk masalah hukum yang
menyasar pada dampak sosial yang lebih luas, tidak bisa tidak harus diteruskan sampai di pengadilan. Ini selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk efektivitas pelaksanaan hukum itu sendiri. Jadi undang-undang diadakan itu adalah untuk menjerat perilaku-perilaku pelanggaran ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang itu sendiri. Undang-undang tidak dibuat untuk sekedar menjadi pajangan atau sekedar jadi bacaan, tapi dia harus menjadi alat kontrol sosial. Memang salah satu fungsi hukum itu adalah alat kontrol sosial dia. Jadi begitulah bahwa pelaku pelanggaran undang-undang ITE terkait dengan penyebaran kebencian berbau sara harus memang diselesaikan secara hukum sampai ada putusan pengadilan, terutama yang menyangkut pelanggaran yang memang diperkirakan memiliki dampak luas di tengah masyarakat. Misalnya penghinaan suku, penghinaan agama, itu tidak bisa tidak memang harus diproses, karena kita ini masyarakat yang sangat menaruh harga diri yang begitu tinggi pada identitas suku kita, identitas agama kita. Secara kultur kita memiliki memiliki pride atau rasa kebanggaan yang begitu tinggi terhadap identitas yang dua itu, suku dan agama kita. Sehingga memang aparat harus lebih jeli dalam menangani perkara semacam ini. Tidak bisa sembarang perkara itu diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara adat. Harus melalui mekanisme hukum yang berlaku sampai ada putusan pengadilan jika perlu. Ada memang perkara-perkara yang bisa diselesaikan secara singkat tanpa harus putusan pengadilan. Namanya perkara yang diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice. Jadi tidak sampai di pengadilan, diselesaikan melalui proses musyawarah kekeluargaan antara antara pelaku dengan korban misalnya. Kalau menurutnya apa? Mungkin pelaku-pelaku penyebar sara di sosial media mungkin di berbagai kalangan. Tapi menurutnya apa itu kalangan paling banyak menyebarkan ujaran kebencian di sosial media itu kalangan muda atau kalangan yang sudah lanjut? Jika itu pertanyaannya, saya pikir kita harus mencari data-data penelitian kalau memang sudah pernah dilakukan penelitian. Tapi sejauh ini saya belum menemukan penelitian yang menggambarkan persentase kalangan yang menyebarkan kebencian itu apakah dari kalangan muda atau dari kalangan tua. Tapi saya pikir poinnya bukan di situ. Siapapun harus dinilai secara sama, entah dia golongan dari anak muda ataupun dari kalangan tua. Mereka tetap dinilai sebagai warga yang melanggar undang-undang kalau memang dia melakukan penghinaan melalui media sosial tanpa perlu membedakan sisi demografis umurnya. Pokoknya dilihat sebagai warga negara yang entahkah dia patuh atau melanggar undang-undang. Jadi kalau pertanyaan soal apakah ada dampak secara hukum, ya jelas ada dampak secara hukum, karena undang-undang sudah mengatur secara tegas, secara eksplisit, terutama pada undang-undang ITE tentang perbuatan yang menyebarkan kebencian berbau sara. Pasal 28 undang-undang ITE itu, pasal 28 ayat 2 kan, itu sangat eksplisit tentang ancaman perbuatan pidana menyebarkan kebencian lewat lewat media sosial. Lalu sebenarnya ada masalah lain juga selain pada masalah hukum. Masalah hukum ya kita lihat secara material begitu melanggar ya melanggar. Tetapi ada masalah lain yang mungkin akan terlalu kaku jika diselesaikan secara hukum saja. Karena kita punya kultur yang begitu, dasarnya itu kan, kita punya kultur yang melekatkan harga diri kita itu pada agama, pada suku, atau pada ras. Memang di sini juga perlu keterlibatan dari lembaga-lembaga masyarakatan, civil society, untuk lebih memberikan edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar kita tidak gampang tersulut dengan provokasi yang berbau sara. Provokasi berbau sara diselesaikan secara hukum, undang-undangnya sudah jelas ada. Tetapi kita masyarakat juga sepatutnya tidak gampang tersulut secara emosional
dengan pancingan-pancingan provokasi yang berbau sara itu. Tapi kalau misalnya kita melihat kan mendekati pemilu 2024, kira-kira ada dampak sara ini untuk pemilu 2024? Tentu ada. Potensinya itu besar. Sebab hari-hari belakangan ini, bahkan pemilu-pemilu sebelumnya, ada yang menggunakan isu yang berorientasi pada sara untuk tujuan elektoral. Memang di sini ada orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dengan memanfaatkan isu sara. Tetapi di sisi lain ada dampak yang begitu besar pada kerukunan kita, pada sifat toleransi kita satu sama lain. Jadi bagaimana bisa saat ini kemudian masyarakat, terutama dari lembaga civil society, memberi edukasi kepada masyarakat atau melalui program-program nyata yang melibatkan masyarakat tentang interaksi mereka dengan sosial media. Edukasi tentang bagaimana kita lebih bijaksana memanfaatkan sosial media, kemudian bagaimana respon kita ketika kita menghadapi provokasi yang berbau sara itu. Apakah kita langsung tersulut dan langsung bereaksi terhadap provokasi semacam itu, atau sepatutnya kita lebih bijaksana untuk tidak mudah tersulut? Karena terlepas bahwa kita memiliki rasa harga diri yang tinggi terhadap suku dan agama kita, tetapi di sisi lain kita harus lebih memikirkan tentang sisi-sisi kemanusiaan kita yang melampaui identitas itu. Kita ini adalah manusia yang dilahirkan tanpa identitas sebenarnya. Kita lahir itu belum memiliki nama. Hanya karena kita lahir dari sebuah keluarga yang memiliki suku, memiliki agama, kita tentunya memiliki suku, memiliki agama juga. Jadi ada yang lebih tinggi nilai daripada sekedar agama dan suku, itu kemanusiaan kita. Sehingga dengan kesadaran itu saya pikir membangun kesadaran semacam itu, kita akan lebih poles, lebih santuy setelah muda sekarang menanggapi provokasi-provokasi yang berbau sara itu. Saya pikir itu, kita harus lebih dewasa, lebih memikirkan sisi-sisi kemanusiaan kita ketika menghadapi provokasi itu. Kalau misalnya tidak sampaikan soal nanti baik dan benar. Kira-kira kalau abang harapan itu kepada publik itu gimana? Saya pikir memang mungkin ada tips-tips khusus ya, ada tips-tips khusus bagaimana cara kita berinteraksi dengan media sosial. Tapi saya kembali lagi pada yang sudah kita uraikan tadi, bahwa kita harus belajar membangun kesadaran diri tentang sisi kemanusiaan kita yang melampaui daripada identitas-identitas tadi. Mungkin kita tidak sesuku dengan orang tertentu misalnya, kita tidak seagama, tetapi kita sesama manusia kan. Kita harus lebih memiliki kesadaran tentang relasi kemanusiaan kita. Dengan kesadaran itu saya pikir kita tidak akan gampang untuk tersulut, dan juga kita tidak akan gampang untuk menyebarkan kebencian kepada pihak lain, kepada golongan-golongan tertentu. Selain itu memang diperlukan juga intervensi daripada pemerintah untuk memberikan pemahaman, edukasi, juga dari lembaga-lembaga sosial masyarakat. Kemudian juga intervensi pada pengaturan media sosial. Saya pikir masih ada ruang yang belum diatur tentang bagaimana penggunaan media sosial kita hari ini.
seperti tidak adanya lembaga sensor terhadap konten-konten media sosial. Berbeda dengan media elektronik, media televisi, memang ada lembaga sensor. Bahkan ada semacam komisi penyiaran yang mengatur tentang media konvensional kan, kayak televisi, radio. Tetapi komisi penyiaran ini tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengatur penyebaran informasi lewat media sosial saat ini, sehingga nyaris bisa kita katakan tidak ada lembaga sensor publik yang memiliki kewenangan untuk memantau dan mengawasi penyebarluasan konten-konten media sosial itu. Tapi kalau misalnya di TikTok kan, itu biasa konten-kontennya itu kalau tragis ya, misalkan kayak pembunuhan gitu, itu biasa disensor betul, tidak bisa diputar. Ya, tapi tidak semua juga. Maksudnya selain TikTok ada platform lain yang tidak disensor secara otomatis begitu. Kita bisa menemukan ada platform-platform tertentu yang sifatnya ilegal. Mungkin itu bisa disebut platform yang tidak sesuai dengan standar daripada penggunaan aplikasi media sosial di Google misalnya. Tetapi yang dimaksud di sini selain daripada yang mengandung unsur kebingisan itu kan ada hal-hal lain yang tidak disensor tentang bagaimana orang membuat konten di media sosial. Tidak ada lembaga pemerintah, lembaga ofisial pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi apalagi menyensor itu. Seperti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dia hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi media-media konvensional, tapi tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi media sosial. Pertanyaan kita sekarang, apakah memang tidak ada cara untuk mengawasi media sosial ini dengan kehadiran lembaga ofisial pemerintah? Karena sampai saat ini belum ada. Padahal ya frekuensi penyebaran informasinya lebih tinggi dan intensitas interaksi masyarakat dengan media sosial jauh lebih tinggi daripada interaksinya dengan media-media konvensional tadi. Ini salah satu isu yang harus di blow up untuk menjadi keresahan bersama, terutama keresahan bagi stakeholder pemerintah dan pembuat undang-undang. Tapi kalau saya kan memang publik itu lebih banyak di sosial media daripada Ya, ini keniscayaan memang dan tidak bisa ditolak. Tinggal bagaimana kemudian intervensi pemerintah dengan fenomena ini. Ada sisi di mana intervensi pemerintah diperlukan, tetapi ada sisi lain di mana ada semacam proses edukasi, ada semacam proses gerakan kebudayaan yang melibatkan unsur-unsur civil society, memberikan penyadaran kepada masyarakat dalam penggunaan sosial media ini. Nah, kalau secara hukum kita sudah memiliki beberapa paket perundang-undangan yang mengatur tentang sosial media. Dan yang paling sering dirujuk itu adalah undang-undang ITE. Tapi saya pikir masih ada ruang lain yang belum diselesaikan oleh pemerintah dari sisi regulasi, terutama dari pengawasan konten-konten sosial media tadi. Yang mungkin kalau ada semacam lembaga ofisial ini bisa kita analogkan dengan Komisi Penyiaran Indonesia saat ini yang memiliki kewenangan mengawasi media konvensional seperti televisi. Jadi perlu ada lembaga yang kurang lebih sama dengan itu untuk mengawasi media sosial ini. Saya pikir isu-isu itu yang harus kita lebih banyak concern saat ini, soal intervensi pemerintah dari segi regulasi dan dari sisi gerakan sosial kebudayaan masyarakat yang melibatkan lembaga-lembaga civil society untuk bergerak di arus bawah, di arus pengguna media sosial sendiri, memberikan edukasi dan juga perlu support dukungan dari pemerintah juga sih.
tidak bisa tidak. Itu apalagi ya seperti saya sampaikan tadi bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika itu juga sudah ini kan sudah sering masyarakat bagaimana menggunakan media yang bagaimana kemudian menaati aturan yang sudah ditetapkan di Undang-Undang ITE sehingga dapat direalisasikan banyak salah ini sudah tahu bahwa itu berbau sara kita sudah tahu ini kemudian ada melanggar undang-undang ITE jadi harusnya kita ITE tidak mempublish dan kalau misalkan kemarin teman-teman media tadi saya waktu saya wawancara dia sampaikan bahwa ketika misalkan itu berbau sara lebih baik berita itu tidak dipublish kan? Ya. Karena efeknya itu bukan hanya soal hukumnya ya kan? Tapi bagaimana dampaknya kepada publik yang kira-kira itu misalnya masih awam dalam menilai informasi sehingga memang seperti itu kalau misalkan disampaikan soal dampak secara umum itu juga tidak dipublish. Dan kalau misalkan dampak sosial media kira-kira ini bisa mencapai setelah tidak dipublish. Ya ini disitulah kita bisa menyatakan perlu ada kesadaran dari pengguna media itu sendiri. Kemudian juga mungkin dari sisi lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, perlu keterlibatan stakeholder dari lembaga-lembaga pendidikan itu untuk memberikan semacam edukasi atau pengawasan juga kepada anak-anak didik mereka. Juga memberikan semacam program-program tertentu dalam lingkungan masing-masing yang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kebijaksanaan dalam penggunaan sosial media. Karena yang kita khawatirkan ini adalah generasi muda yang memiliki semangat yang begitu tinggi untuk menyebarkan informasi lewat sosial media. Dan rata-rata itu bisa kita bagi umurnya itu mungkin dari antara usia SMP itu kan sampai usia kuliah itu sangat antusias dalam membuat konten-konten, entah itu konten yang bertujuan untuk komersial atau yang sekedar untuk sharing saja. Itu intensitasnya begitu tinggi sehingga perlu keterlibatan lembaga-lembaga pendidikan ini untuk memberikan semacam persuasi kepada anak didiknya, kepada mahasiswanya juga misalnya kalau perguruan tinggi. Jika perlu dibuatkan semacam program khusus yang menjadi bagian daripada kurikulum pendidikan yang berorientasi pada penyadaran dan edukasi dalam penggunaan sosial media. Entah bagaimana bentuk programnya, tetapi goalnya adalah ada semacam kesadaran, ada semacam kebijaksanaan dalam penggunaan sosial media. Dan masalah-masalah sosial media ini bukan berarti kemudian bahwa kita mengutuk sosial media itu sendiri, karena ini sebuah keniscayaan yang ada saat ini tidak bisa kita hindari. Tinggal bagaimana kemudian Sosial media ini, Pak, cara kita mensiasati keberadaan sosial media ini untuk menjadi modal bagi modal bagi mobilitas interaksi kita. Tidak bisa dinafikan bahwa keberadaan sosial media itu turut menyumbang bagi pertumbuhan ekonomi kita, karena sekarang aktivitas jual beli dilaksanakan secara online itu begitu tinggi intensitasnya. Maka mungkin kita ini cuma mengirangi rasa intensitas komersil lewat sosial media itu lebih tinggi daripada offline kan gitu. Apalagi kalau lewat platform kayak platform yang jual beli online itu kan. Dan di satu sisi dia memberikan keuntungan dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain ada ancaman soal kerentanan hubungan sosial, ada ancaman tentang yang mengancam kerukunan kita, karena orang di luar sosial media itu begitu gampang untuk mengeluarkan
segala perasaan hatinya, entah itu hal yang buruk ataupun hal yang positif. Orang begitu gampang untuk mencaci lewat sosial media, lewat komentar-komentar di dalam platform sosial media. Jadi memang lebih tepatnya itu yang program literasi digital itu sudah tepat ya? Sudah tepat, literasi digital sudah tepat. Tinggal kemudian mengadaptasi dengan program-program baru yang belum disentuh. Jadi lebih gimana proses menangkapnya kan? Sebenarnya kita tadi bisa kayak ikan, itu memberikan pendidikan karakter tentang bagaimana menggunakan sosial media. Peran lembaga pendidikan itu sangat penting. Ya. Lembaga pendidikan itu adalah tempat persemaian untuk menumbuhkan pikiran anak-anak Indonesia. Dari lembaga pendidikan, pikiran mereka tumbuh. Cara kita menangani yang benar akan berakibat pada karakter yang benar juga, yang baik. Tapi cara menangani yang buruk dari sejak masa pendidikan SD, SMP, SMA itu pada akhirnya akan berakibat pada akibat yang buruk pula dalam pertumbuhan karakter mereka. Bisa kita katakan bahwa penggunaan sosial media hari ini menyumbang porsi yang besar dalam pembentukan karakter anak-anak Indonesia. Dia lebih banyak belajar lewat sosial media ketimbang sosialisasi dalam ruang sosial interaktif langsung seperti ini. Anak-anak itu anak-anak sekarang kan, intensitas penggunaan internet itu begitu tingginya dibandingkan dengan generasi saya mungkin. Mereka itu baru usia mungkin belum sampai 10 tahun, mereka sudah pegang smartphone, sudah melihat konten-konten sosial media. Dari sana mereka berinteraksi, mereka bersosialisasi seakan-akan sosialisasi itu begitu real dilaksanakan di sosial media. Sehingga seolah-olah mereka menjadi apa dengan sosialisasi langsung dengan kehidupan sosial media. Mereka menganggap dunia mereka sudah bagian dari dunia media sosial media. Makanya menjadi relevan kemudian jika kita mengusulkan agar anak-anak didik itu lebih diperhatikan perlakuan kita untuk mengarahkan mereka lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan penggunaan internet terutama sosial media, sehingga keterlibatan daripada lembaga-lembaga pendidikan memberikan edukasi langsung kepada anak didik. Itu mungkin usulan kita. Sosial media dengan mengikuti perasaan dan nafsu kita itu bisa menjerat kita bisa kemudian gara-gara kita persatuan bangsa ini menjadi pecah. Kita tidak berdepan gara-gara jempolnya kita ini kita kemudian memecah belah persatuan bangsa ini karena unggahan kita sosial media, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Bang Akhi saya rasa cukup penting bagi kita semua untuk kemudian bagaimana kita menggunakan sosial media dengan bijak, dengan kemudian santun dan baik dan baik. Saya kira mungkin itu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga ini bisa kita lebih luas di chapter berikutnya. Semoga ini kemudian bisa berdampak baik bagi teman-teman yang menonton daripada program Baik TV. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.